Hi everyone, how are you? Welcome back to our class. In today's lesson, we are going to learn about descriptive text versus report text. Oke, jadi di video kali ini kita akan kembali membahas tentang descriptive text dengan report text. Jadi kita akan membandingkan what is the difference between descriptive text and report text. Ya, jadi kita bisa membedakan. Jadi di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang descriptive text dan report text dengan menganalisis atau membentuk sebuah tabel analisis, ya, dan kamu menganalisis sebuah teks. Jadi descriptive text ini dan report text ini memiliki persamaan, yaitu adalah sama-sama mendeskripsikan, ya, sebuah objek, ya, like people, human, things, ya, seperti orang, benda, tempat dan sebagainya, sama-sama mendeskripsikan. Namun apa yang membedakan, ya, sekalipun serupa tapi beda, ya. Apa sih yang membedakan? Yang pertama, descriptive text, we use descriptive text to describe something specifically. Jadi descriptive text ini dia menceritakan atau menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah teks secara spesifik. Oke, dia hanya fokus pada satu topik saja. Sedangkan report text, we use report text to describe something in general. Jadi dia menjelaskan sebuah objek atau sesuatu, ya, lebih bersifat lebih umum. Itu ya, satu lebih spesifik, satu lebih ke umum. Ya. Jadi kalau dalam descriptive text dia membahas satu topik itu saja. Memang dalam report text juga dalam satu topik yang sama, namun bedakan jangkauannya lebih luas. Oke, bagaimana nanti kita bisa lihat saja contohnya. Kemudian masuk ke dalam generation structure-nya. Kalau descriptive text dia masuk ke identification dan description. Artinya di dalam identification-nya ini dia menjelaskan, ya, apa topik yang mau dia bahas, namun tetap fokus kepada satu satu objek saja. Ya, kemudian kalau description-nya ini dia lebih membahas spesifik kepada bagian-bagian daripada objek yang dia bahas. Misalnya kalau dia membahas tentang hewan, maka di sini dia menjelaskan bagian deskripsi ini, bagian-bagian tubuhnya, ya, mendeskripsikan bagian-bagian selain bagian tubuhnya apa saja yang bisa kita deskripsikan untuk mendukung atau menjelaskan daripada hewan yang kita deskripsikan itu. Ya, jadi language feature-nya hampir sama, ya, yaitu karena descriptive text ini mendeskripsikan, maka dia biasanya menggunakan to be, ya, dan juga menggunakan adjective. Dan kemudian menggunakan simple present tense. Kamu sudah pasti paham, ya. Jadi kemudian dia fokus hanya pada satu objek saja. Kemudian use action verb, menggunakan action verb. Sedangkan kalau general structure ini pada report text dia menjelaskan secara umum, tetap sama, namun jangkauannya di sini bukan hanya membahas satu topik saja, namun dia masuk di sini lebih dalam general classification, lebih masuk ke dalam apa istilahnya, dia lebih ke mengklasifikasikan dia termasuk jenis bagian apa. Contohnya kalau kamu bahas hewan, hewan itu masuk jenis hewan apa? Apakah mamalia, ya, atau sejenis apa, ya, daripada hewan itu. Sedangkan kalau dalam identification itu dia lebih bersifat daripada tidak masuk ke dalam tidak seluas, maksud saya tidak seluas daripada general classification tersebut. Sedangkan description-nya itu juga sama, dia menjelaskan daripada topik yang kita bahas, namun jangkauannya ini tidak hanya fokus pada satu objek itu saja, tapi lebih luas cakupannya. Bagaimana, ya? Namun dalam penggunaannya tetap sama, yang beda hanya general nouns-nya saja. Kemudian menggunakan verb juga untuk mendeskripsikan, menggunakan action verb, ya. Kemudian use timeless present tense tetap sama, menggunakan simple present tense. Contohnya seperti ini. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah contoh daripada report. Oke, ini adalah report text. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah descriptive text. Jadi kita bahas mulai dari deskriptif karena ini yang lebih mudah, karena lebih spesifik, ya. Jadi
ini adalah bagian paragraf yang pertama. The first paragraph is adalah daripada awal paragraf ini. Maka ini kita masukkan ke dalam identification. Jadi identification ini tadi dia sangat spesifik menjelaskan, yaitu adalah tentang handphone. Jadi dia bilang one of my favorite thing is my phones. Ya, one of my favorite things is my phone. Ya, I have an old phone. It is a smartphone. I bought it 3 years ago in Bandung. It is from Xiaomi product. Jadi dia hanya menjelaskan daripada satu objek saja tentang handphone dia. Handphone dia itu adalah Xiaomi yang dia beli pada 3 tahun yang lalu. Khusus pada itu. Masuk ke bagian pembukaannya. Ya, dia hanya menjelaskan secara spesifik. Oke. Kemudian masuk ke dalam isinya, ya, masuk ke dalam description-nya. Setelah identification, masuk ke dalam ini, masuk ke dalam description-nya. Nah, dideskripsikan apa yang dideskripsikannya? The color. Nah, mulai dari warna. The color of the smartphone is gold. It is 5.5 inch long and slim. It has rectangle shape, bentuknya persegi panjang. It is made of metal, terbuat dari metal. Ya, kemudian its screen is made of glass. Screen-nya atau layarnya terbuat dari kaca. There is a camera, fingerprint, and a speaker on the body. Dia menjelaskan, mendeskripsikan secara spesifik bagian-bagigian tubuh daripada bagian-bagian daripada handphone dia itu, mulai dari warna, bentuk, ya, dan apa saja yang ada dalam handphone-nya. Kemudian dia juga, my smartphone has many function. Ya, I use it to send text, to take a picture, and videos, to access internet, etc. Ya, dia juga menggunakannya, bisa menggunakan daripada handphone. Ini adalah contoh daripada deskriptif. Dia menjelaskan lebih spesifik, yang dia fokuskan hanya kepada Xiaomi itu saja, mulai dari ciri-cirinya, karakternya, ya, kemudian daripada penggunaannya, hanya sampai segitu saja. Dia lebih spesifik. Sedangkan kalau di dalam report, dia lebih general cara penjelasannya, lebih luas cakupannya. Jadi a mobile phone also known as a wireless phone. Ya, or cellular telephone is very small portable radio telephones. Jadi sangat berbeda dengan ini. Dia hanya di sini menjelaskan tentang handphone saya. Sedangkan di sini dia menjelaskan sebuah handphone juga dikenal sebagai wireless phone. Ya. Jadi tanpa kabel. Ya. Or cellular telephone is very small portable radio telephone. Jadi ini adalah sebuah handphone yang lebih kecil, ya. Dia mencakup lebih luas tentang handphone itu bagaimana. Kemudian kalau di sini tadi menjelaskan, ya, di dalam penjelasan pendukung daripada paragraf identification-nya ini tadi, sedangkan kalau di dalam pada paragraf selanjutnya, pada report text ini, dia bagian deskripsinya bukan hanya pada bagian-bagian handphone itu sendiri, cakupannya lebih luas. Apa itu? The mobile phone can be used to communicate over long distance without wires. Jadi handphone itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam jarak yang jauh tanpa kabel. Nah, lebih luas dia cakupannya, bukan bagian-bagian tubuhnya lagi. Jadi bagian-bagian handphone yang terletak secara fisik pada descriptive text, sedangkan ini cakupannya lebih luas. Jadi it works by communicating with nearby base station which connect to the main phone network. Ya, as the mobile phone move around, its mobile phone gets too far away from the cell it is connected to. Jadi dia sekalipun dalam jangkauan luas, ya, jaraknya jauh, kita masih bisa terkoneksi dengannya, dengan yang kita tujukan. Bisa kita masih terkonek. Lebih luas cakupannya, bukan hanya secara fisik saja. Kemudian if the mobile phone the cell, ya, tetap diucapkan the cell sends a message, ya. Jadi handphone itu bisa mengirim pesan juga, sama seperti di sini, a picture or video to access internet and also used to talk with someone far away. Selanjutnya, mobile phone becomes more popular. Dia lebih populer lagi. They began to
cost less money. Karena kenapa lebih populer? Karena lebih irit ya dalam pengeluaran ya, and more people can afford them ya. Ini lebih luas cakupannya, berbeda dengan ini kan, sangat berbeda dengan yang ini. Namun sama-sama kita mendeskripsikan. Artinya di sini kita melaporkan ini, dia memberitahu ciri-ciri handphone dia bagaimana. Itu adalah deskripsi. Sedangkan report text ini dia melaporkan handphone itu apa dan kegunaannya apa. Ya, bukan secara fisik lagi dia jelaskan, melainkan daripada kualitas handphone itu. Ya, ini menjelaskan secara fisik, ini menjelaskan secara kualitas. Nah, nama juga melaporkan, karena biasanya dalam report text ini dia bersifat lebih ilmiah ya, biasanya juga dalam bentuk sebuah penelitian, jika kita menyatakan oh mobile phone itu seperti ini. Oke, jadi inilah yang membedakan antara report dengan deskriptif, namun sama-sama mendeskripsikan. Satu lebih spesifik, deskriptif lebih spesifik, sedangkan mobile phone lebih general. Oke, jadi berdasarkan contoh ini kamu sudah bisa membedakan ya perbedaannya. Jadi sehingga ada soal nanti biasanya jenis kalimatnya kamu sudah bisa membedakan apakah jenis ini recount text atau jenis ini adalah descriptive text, sekalipun sama-sama mendeskripsikan. Oke guys, tugas kamu di rumah, ambillah contoh yang sama yang membedakan, terserah judulnya apa ya, namun membedakan. Dapat kita bedakan apakah kalimatnya itu adalah deskriptif atau kalimatnya itu adalah report text. Judulnya boleh terserah kamu apa saja, namun kamu bandingkan dengan judul yang sama seperti tentang mobile phone, ini juga tentang phone. Kamu juga ambil judul yang sama, namun satu dalam bentuk descriptive text dan satu dalam bentuk recount text. Oke, karena ini adalah topik terakhir kita bahas pada bab ini. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. God bless you.